putih bareng gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Idan. Mak, ini ada transferan buat emak, bapak sama Ronaldo. Alhamdulillah. Terima kasih Idan. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Idan, Encung baru datang juga. Iya Bapak. Ini uang dari Idan, transferan dari Neneng. Alhamdulillah. Tapi ini kamu simpan saja. Uang yang untuk Ronaldo yang kita gunakan. Kamu Idan? Iya, Pak. Transferan berikutnya baru akan masuk sebulan lagi. Iya, Pak. Kamu jaga diri baik-baik. Kalau kamu susah, tidak ada orang yang akan menolong kamu. Baik, Pak. Tut, kamu yakin kamu mau bawa baju sebanyak ini, Tut? Gak usah bawa baju kali, Tut, kan kita nggak nginep. Moms, kalau nanti kita keringetan gimana? Kalau nanti kita bau gimana? Kalau nanti bajunya kotor gimana, Moms? Aku mah nggak kayak Moms, jorok. Moms kan jarang mandi, udah gitu jarang ganti baju lagi, ya kan? Kamu tuh kalau ngomong sembarangan ya. Kalau didengar orang, nanti dipikir mama beneran jarang mandi, tau? Ih, Moms. Moms tahu nggak sih kalau Moms itu kurang satu hal? Apa? Moms itu orangnya nggak nyantai. Moms nggak bisa bercanda. Orang aku lagi bercandain Moms, Momsnya malah serius. Kalau kayak begini, Moms itu bisa jantungan beneran. Moms itu bisa cepet kena stroke. Mau? Sok tahu kamu, Tut, sok tahu. Tuh. Bener kan? Yang kayak begini nih, Moms. Moms itu nggak bisa menerima kritikan. Kritikan itu adalah obat, Moms. Emang sih pahit, tapi itu bisa bikin kita jadi lebih baik. Kalau bukan aku yang jujur sama Moms, siapa lagi coba? Kejujuran itu memang menyakitkan, tapi itu bisa membuka pintu masa depan kita dan kita bisa berjalan terus ke depan. Gitu, Moms. Emang susah sih jadi anak, salah terus. Ih, Moms kenapa malah ketawa? Kamu tahu nggak? Kamu kalau lagi kayak gini mirip sama siapa? Siapa? Sama Yoyo. Ada sesuatu yang membebani pikiran saya, Bu. Beberapa bulan berada di sini, kita mencoba melakukan sesuatu yang baik. Satu persatu, mutiara mulai kita temukan. Febri yang pintar, Edward yang memiliki bakat basket, Jennifer yang di atas rata-rata, dan sekarang kita memiliki taman bacaan. Bukannya itu memang bagus, Biola? Iya betul, Bu. Anak-anak kita tumbuhkan rasa cinta membaca, cinta belajar, dan suatu hari nanti mereka akan mencintai buku. Pikiran mereka akan terbuka, kecerdasan mereka akan berkembang dengan pesat. Dan mereka akan tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang haus akan ilmu. Itu kan memang yang kita harapkan, Bu. Semakin cerdas seseorang, akan semakin tinggi tingkat kebutuhannya, Bu. Murid SD akan membutuhkan SMP. Murid SMP akan membutuhkan SMA. Dan murid SMA akan membutuhkan universitas. Gelar S1, S2, S3 yang tadinya tidak ada di benak mereka, sekarang menjadi ada. Tapi ibu mereka hanyalah seorang TKW. Ayah mereka tidak memiliki pekerjaan. Lalu bagaimana jika suatu saat nanti keinginan mereka untuk kuliah itu sangat besar? Keinginan untuk menjadi seseorang itu sangat tinggi.
tidak dapat melanjutkannya. Anak-anak itu ibarat aliran sungai yang mengalir. Imajinasi mereka itu tidak bisa dibendung. Jika aliran sungai dari tanggul yang rubuh itu tidak kita sediakan, maka mereka akan memporak-porandakan semuanya, Bu. Anak-anak yang cerdas terpaksa harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Cita-cita besar yang hidup dalam benak mereka terpaksa harus mereka matikan. Tanggulnya bisa rubuh, Dok. Mereka bisa depresi. Mereka bisa gila. Jangan dibiasakan keluyuran sama Sobri sampai pulang menjelang maghrib seperti tadi itu. Ini yang pertama dan terakhir. Kalian bukan muhrim. Iya, Mak. Kalau sudah muhrim, kalian mau pulang jam berapa terserah. Nggak pulang sekalian nggak apa-apa. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Ci. Ini si cantik lagi ngapain sih di rumah? Lagi bersihin muka. Apalagi sih yang dibersihin? Wajah kamu teh udah bersih pisan. Nanti kalau kelewat bening, A teh bisa ngaca lagi di wajahnya Cici. Aceng bisa aja. Biasa gombalin cewek ya? Aduh, swear, A teh nggak pernah ngegombalin cewek. Aceng lagi ngapain? Lagi nelpon kamu atuh manis di rumah. Putri tukang beca dapat IP 3, sekian, diposting di media sosial. Kita semua menangis. Tapi apakah kita tahu bagaimana tukang beca tersebut menangis mencari uang untuk menyelesaikan biaya kuliah anaknya? Kita kan tidak tahu bagaimana dia terengah-engah membanting tulang menyelesaikan biaya kuliah anaknya. Lalu siapa yang peduli dengan anak-anak TKW? Mereka diterima kuliah di Bandung, Jogja, Jakarta. Bagaimana nanti dengan pekerjaan mereka? Siapa yang akan peduli dengan anak-anak TKW yang menganggur? Pemerintah. Bukankah ibu mereka itu menjadi TKW karena tidak berpendidikan dan tidak ada lapangan pekerjaan? Bedanya mereka dengan ibu-ibu mereka, itu ialah ibu mereka tidak berpendidikan dan menjadi TKW di negeri orang. Sedangkan mereka, orang-orang yang berpendidikan tinggi, tapi menjadi pengangguran di negeri sendiri. Pada akhirnya kita pun sadar, kalau dialah yang lebih logis. Tapi kita tidak bisa mengurus semuanya, Bu Yola. Kita itu hanya melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Untuk masalah kedepannya, itu akan menjadi kewajiban dan tugas orang lain. Tapi bukankah kita yang pertama kali membuka pola pikir mereka? Bukankah kita yang membuat aliran sungai itu menjadi deras? Dan kita tahu di suatu tempat ada tanggul yang akan menghambat mereka. Iya, benar memang. Siapa juga yang akan peduli dengan 1 juta anak TKW yang nganggur dan depresi? Tadi Jennifer menatap mata saya, Dok.
Dan matanya berharap sangat banyak dari kita.